Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anil Namuna Husnia. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana manajemen sumber daya manusia dan motivasi pegawai yang benar. Langsung saja, pada slide pertama, saya akan menjelaskan bagaimana manajemen SDM itu. Pengertian manajemen SDM itu sendiri merupakan pendekatan terhadap manajemen tenaga kerja yang berusaha mencapai keunggulan kompetitif melalui pengembangan strategi dari tenaga kerja agar mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi sebuah organisasi, bisnis, atau perusahaan. Jadi pada intinya manajemen SDM adalah bagaimana cara perusahaan, organisasi, bisnis itu untuk mengelola sumber daya manusianya agar ke depannya dia mampu bekerja dengan optimal untuk kemajuan atau pencapaian tujuan perusahaan. Nah, yang kedua adalah terkait bagaimana fungsi manajemen sumber daya manusia. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu fungsi manajerial dan juga fungsi operasional. Yang pertama, fungsi manajerial itu meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, juga pengarahan. Nah, pada fungsi perencanaan, manajemen sumber daya manusia ini berfungsi untuk membentuk program apa saja yang akan dijalankan oleh para sumber daya manusianya. Sedangkan pada fungsi pengorganisasian, manajemen sumber daya manusia ini berguna untuk membentuk organisasi yang menjalin hubungan antar jabatan pada organisasinya. Yang ketiga adalah fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan adalah bagaimana tujuan manajemen ini untuk mengusahakan agar para karyawannya itu bagus untuk mencapai tujuan organisasinya. Yang selanjutnya adalah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian adalah untuk mengamati apa-apa saja yang salah dan perlu dievaluasi, apa saja yang benar dan perlu ditambahi, dan bagaimana untuk menyesuaikan lagi apa saja yang menjadi hal-hal yang direncanakan pada organisasi ataupun perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya masuk pada fungsi operasional. Pada fungsi operasional itu kan ada fungsi pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Nah, pada fungsi pengadaan, manajemen ini berguna untuk mengadakan rekrutmen karyawan, orientasi, evaluasi, tes psikologi dan wawancara, dan lain-lain untuk operasional organisasi itu sendiri. Sedangkan yang kedua, dalam fungsi pengembangan, manajemen itu bisa mengadakan beberapa peningkatan keterampilan, mengadakan sosialisasi, adanya pelatihan untuk meningkatkan mutu dari sumber daya manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah fungsi kompensasi. Fungsi kompensasi ini bertujuan untuk memberi penghargaan bagi karyawan yang memiliki mutu lebih unggul daripada yang lainnya. Jadi dia diberi kompensasi atas apa yang telah dia lakukan itu lebih dari teman-temannya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu fungsi integrasi. Nah, bagaimana itu manajemen untuk menyatukan atau menyelaraskan para SDM-nya, antar jabatannya, itu menjadi fungsi integrasi. Selanjutnya adalah fungsi pemeliharaan, yaitu bagaimana sebuah perusahaan itu punya manajemen yang bagus untuk mencegah para karyawannya itu akan hilang atau resign dari kantornya. Fungsi pemeliharaan juga berfungsi untuk memelihara kerjasama antar sumber daya manusia di dalamnya atau antar pegawai di dalamnya, juga memelihara kemampuan si sumber daya manusianya itu agar tetap terjaga mutu pekerjaannya. Selanjutnya adalah fungsi pemutusan hubungan kerja. Nah, fungsi ini yaitu manajemen pada
pada manajemen sumber daya manusia, perusahaan itu juga berhak untuk mengembalikan pegawai-pegawainya kepada masyarakat kembali berupa dalam bentuk pensiun, terus pemecatan, ataupun pemberitahuan bahwa dia sudah tidak berhak lagi untuk bekerja di kantor tersebut atau tidak berhak lagi berada dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, prinsip pengelolaan atau manajemen SDM. Nah, pada pengelolaan sumber daya manusia, perusahaan itu harus berorientasi atau berdekatan pada pelayanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi, utamakan kebutuhan konsumen, apapun yang terjadi. Lalu, prinsip yang kedua yaitu membangun kesempatan terhadap sumber daya manusia untuk berperan aktif dalam perusahaan. Jadi tujuan dari manajemen itu harus mengutamakan agar para pegawainya ini aktif dalam perusahaannya untuk memajukan perusahaan. Yang ketiga dari prinsip pengelolaan sumber daya manusia adalah untuk menemukan jiwa entrepreneur dalam sumber daya manusia perusahaan. Seperti itu. Lalu, untuk manfaat penerapan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, untuk memiliki sistem informasi yang akurat. Nah, ketika sebuah perusahaan atau sebuah organisasi memiliki manajemen SDM yang baik, maka ia juga akan memiliki pengarsipan yang baik juga. Jadi pengarsipan siapa saja manajer, siapa saja pegawai yang bekerja di situ dari tahun berapa sampai tahun berapa itu akan tertata dengan teratur. Jadi ada arsipnya seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah analisis pekerjaan atau jabatan yang akurat. Nah, ketika manajemen sumber daya manusia sebuah perusahaan atau organisasi itu tidak bagus, maka seseorang yang tinggal dalam organisasi atau perusahaan tersebut, ia tidak memiliki jabatan tetap dalam perusahaannya. Jadi ia seperti tidak memiliki kepastian di perusahaannya dia itu berposisi sebagai apa. Dia bisa jadi pindah-pindah ketika manajemen sumber daya manusianya itu tidak teratur karena tidak adanya apa? Tidak adanya pengarsipan tadi yang bagus, tidak adanya surat resmi yang keluar tentang terkait jabatannya, maka dia tidak memiliki jabatan yang akurat. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam rekrutmen. Nah, ketika sebuah perusahaan punya manajemen SDM yang bagus, maka perusahaan itu dapat mengira-ngira standar seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaannya karena dia punya arsip yang tahun lalu seperti itu ya. Oh, yang tahun lalu itu manajernya seperti ini, pegawainya kira-kira spesifikasinya seperti ini. Maka untuk rekrutmen selanjutnya kita harus menentukan spesifikasi yang lebih atau untuk kemajuan perusahaan kita bisa menuntut spesifikasi yang lebih bagi pelamar-pelamar kerja di luar sana. Terus yang keempat dapat menyusun skala upah dan gaji. Nah, ketika manajemen SDM-nya juga bagus, ia bisa teratur mengeluarkan gaji bagi para karyawannya. Dengan begitu, anggaran perusahaan atau organisasi juga dapat terjaga dengan rapi. Nah, maka ada beberapa pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah pendekatan strategik. Pendekatan ini adalah mengumpamakan sumber daya manusia agar ikut dalam implementasi strategi perusahaan. Yang kedua ada pendekatan manajemen, di mana perusahaan itu mengatur masalah deskripsi, jabatan, spesifikasi sumber daya manusia, seleksi, penempatan, dan evaluasi pekerja untuk menyusun manajemen yang bagus dalam perusahaannya. Yang ketiga ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini
mengumpamakan para karyawannya itu merupakan open system atau sistem yang terbuka. Jadi ia dan pegawai-pegawai lain itu punya timbal balik satu sama lain. Nah, yang selanjutnya adalah pendekatan sumber daya manusia. Nah, ini dibangun atas dasar anggapan bahwa motivasi kerja dan kepuasan karyawan akan juga meningkat bila kebutuhan mereka diperhatikan di perusahaannya. Yang kelima adalah pendekatan proaktif. Pendekatan ini berjalan ketika para SDM itu mampu meningkatkan kontribusinya terhadap perusahaan. Lalu yang selanjutnya adalah tantangan manajemen. Tantangan manajemen sumber daya manusia saat ini adalah mengenai waktu. Nah, berjalannya waktu sekarang ini terjadi pergeseran antar peran karyawan dan manajer dalam organisasi, dari peran sebagai administrator birokrat ke peran sebagai profesional entrepreneur. Ya, nah maksudnya bagaimana dahulu itu budaya kerja itu sangat dipengaruhi oleh kekuasaan, tapi sekarang tidak dipengaruhi lagi oleh kekuasaan, melainkan dipengaruhi oleh prestasi. Nah, sebagai contoh, ketika ada sebuah perusahaan turun-temurun, nah, ketika si manajernya ini meninggal, diwariskan pada anaknya, tetapi anaknya ini tidak punya kompetensi dalam memimpin perusahaan tersebut, maka itu juga tidak disarankan untuk mewujudkan manajemen SDM yang baik. Maka itulah yang dimaksud dari budaya kerja pun berubah dari budaya kekuasaan menjadi budaya prestasi. Nah, lalu apa saja problem sumber daya manusia? Nah, problem sumber daya manusia sekarang adalah perubahan lingkungan bisnis yang begitu cepat sekarang. Jadi, karena seiring waktu, tuntutan manusia itu juga semakin maju, jadi beberapa bisnis harus memiliki inovasi-inovasi yang bagus juga. Nah, ketika sebuah perusahaan tidak semangat untuk mengupgrade perusahaannya, maka ya itu yang terjadi, dia kalah dengan bisnis yang begitu cepat. Jadi bisnis-bisnis lain yang begitu cepat akan lebih mengungguli daripada perusahaannya. Yang kedua adalah terkait kemampuan sumber daya manusia yang tidak mumpuni. Nah, terkait kompetensi ini dapat diatasi dengan adanya pelatihan, sosialisasi, dan peningkatan mutu para karyawannya. Yang ketiga adalah motivasi kerja pegawai yang rendah. Nah, ketika motivasi kerja pegawai rendah ini, maka kerja pegawai akan tidak maksimal. Ketika dia tidak semangat bekerja, maka produktivitas di kantor itu akan stagnan atau tidak berjalan sama sekali. Nah, berbicara tentang motivasi pegawai. Nah, karena produktivitas pegawai merupakan pusat perhatian dalam upaya peningkatan kinerja agar perusahaan itu dapat berjalan dengan optimal, maka motivasi pegawai itu harus senantiasa diusahakan untuk tinggi. Jika motivasi pegawai turun atau rendah, maka produktivitas perusahaan akan juga rendah. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi motivasi pegawai itu bisa naik turun? Yang pertama adanya desakan ekonomi. Nah, hakikatnya orang bekerja itu kan karena dia butuh peningkatan ekonomi dalam keluarganya. Jadi ketika dia ada desakan ekonomi, dia akan semangat untuk bekerja. Di lain sisi, ketika dia hidupnya sudah enak, terus apa-apa dari orang tuanya gitu kan, tidak memiliki motivasi bekerja yang tinggi. Ya tidak semua, tapi beberapa mungkin akan lebih memilih untuk bermalas-malasan di kantor karena dia sudah dienakkan di hidupnya. Lalu yang kedua adalah keadaan lingkungan. Keadaan lingkungan ini menjadi faktor eksternal ya. Jadi
yang bisa jadi mempengaruhi motivasi pegawai adalah bagaimana mungkin tempat lingkungannya bekerja itu bersih atau tidak, membuat dia nyaman atau tidak, atau mungkin bahkan teman-teman pegawainya membuat dia nyaman atau tidak, membuat dia tersinggung atau bagaimana, itu bisa mempengaruhi motivasi pegawai. Yang ketiga adalah penempatan jabatan. Nah, ketika seseorang pegawai dia merasa dia sudah bekerja dengan baik, lalu selalu dipuji oleh atasannya dan lain-lain, tapi dia berada di jabatan yang stagnan, dia tidak memiliki tidak ditingkatkan gajinya, tidak ditingkatkan jabatannya, maka dia akan merasa, oh kerja saya kok begini-begini saja, jadi saya malas bekerja saja, jadi tidak punya motivasi bekerja sebagai pegawai. Yang keempat adalah hadiah atau reward. Nah, adanya hadiah atau reward ini bisa saja meningkatkan atau menurunkan motivasi pegawai. Nah, ketika 4 faktor ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan pegawainya, maka pegawai yang dihasilkan dapat bekerja cerdas dan optimal untuk perusahaannya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana mengelola sumber daya manusia secara efektif, juga meningkatkan motivasi pegawai yang baik. Itu bagaimana? Yang pertama ada 4 tipe pegawai. Kita harus mengenal dulu pegawai-pegawai itu seperti apa tipe-tipenya. Jadi kita punya gambaran untuk cara menghadapinya. Yang pertama ada pegawai yang konstruktif. Nah, ciri-cirinya adalah dia itu tidak suka meniru atasan atau lebih kreatif. Dia mampu memahami kemauan atasan, tapi dia juga berambisi di berbagai situasi. Nah, cara menghadapinya adalah memberikan sasaran yang ingin dicapai, lalu menyerahkan teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan tersebut. Karena dia tahu kemauan atasannya itu apa. Jadi serahkan saja tugasnya pada dia. Itu bisa. Lalu untuk tipe pegawai yang rutin. Tipe pegawai yang rutin ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kurang memiliki inisiatif. Yang kedua, cenderung menuruti atasan. Yang ketiga adalah bekerja dengan loyal dan sepenuh hati. Jadi dia itu agak ngikut-ngikut aja. Jadi karyawannya, atasannya bilang apa, dia lakukan. Atasannya mengelarang apa, dia lakukan. Jadi bekerja dengan loyal dan sepenuh hati. Nah, cara menghadapinya adalah dengan memberikan saran apa-apa saja yang hendak ia capai, karena itu sangat penting bagi dia. Karena kalau dia tidak diberikan saran, dia akan stagnan di situ terus untuk menuruti atasannya. Yang kedua adalah untuk memberikan arahan dan prosedur yang jelas. Jika perlu diberi target waktu. Karena kalau tidak diberi target waktu, ya itu tadi, karena dia tidak memiliki inisiatif, kalau tidak ditagih ya nggak dikumpulkan gitu ya tugasnya. Lalu ada pegawai yang impulsif. Impulsif ini memiliki ciri-ciri tidak imajinatif, terus melakukan tugas atas dasar suka atau tidak suka pada atasannya. Lalu dia mudah berubah mengikuti lingkungannya ia bekerja. Nah, cara menghadapinya gimana sih? Cara menghadapinya adalah melakukan pendekatan personal dari atasan dan memberikan teladan yang baik. Jadi ketika atasan mampu memberikan teladan yang baik, maka dia akan menganggap, oh atasanku bagus, jadi atasanku enakan. Jadi dia mau melakukan tugas-tugasnya atas dasar itu tadi. Atasannya itu adalah orang yang mampu menjadi teladan bagi dia. Lalu ada yang subversif. Ciri-cirinya adalah sulit untuk dikontrol, memiliki imajinasi yang kuat, memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri, dan keempat yaitu provokatif. Dan cara menghadapinya adalah memberikan saran apa saja yang hendak dicapai olehnya dan mengutamakan penerapan reward and punishment. Jadi ketika dia sulit dikontrol, dia melanggar, maka diberikan hukuman. Di sisi lain ketika dia bekerja dengan baik, maka diberi reward gitu. Lalu untuk meningkatkan motivasi pegawai. Karena motivasi pegawai ini merupakan hal yang sangat penting untuk
produktivitas sebuah perusahaan, organisasi, atau bisnis, maka cara-cara meningkatkannya adalah yang pertama, meningkatkan lingkungan kerja menjadi lebih nyaman. Nah, itu tadi kan menjadi faktor motivasi pekerja itu bisa naik atau turun. Ya, jadi lingkungan kerja itu sangat penting bagi para pegawainya. Yang kedua adalah memberi pembekalan untuk kompetensi pegawai. Nah, ketika kita punya pegawai, tapi dia itu tidak bagus kompetensinya, jangan langsung dipecat, tapi upaya kita adalah memberikan pembekalan dulu untuk peningkatan kemampuannya dia. Yang ketiga adalah memberi jenjang karir yang jelas. Ketika dia diberi jabatan yang jelas, jenjang karir yang jelas, step-step selanjutnya itu seperti apa setelah bekerja ini, setelah bekerja itu, maka dia akan motivasi pegawainya itu akan terus bertambah, gitu ya. Lalu yang keempat adalah memberikan reward, liburan, atau outbound. Secara tidak langsung, kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ini juga meningkatkan motivasi pegawai dari segi psikologisnya. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait motivasi pegawai, juga bagaimana cara memanage sumber daya manusia dengan benar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.